Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi, yaitu materi trigonometri tentang aturan sinus dan kosinus. Ini materi terakhir ya, ini materi terakhir untuk materi trigonometri yang akan dimasukkan ke penilaian akhir tertulis minggu depan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk bahasan yang pertama yaitu tentang aturan sinus. Untuk aturan sinus ini hanya mengacu kepada sudut dan pasangan sudutnya aja. Sudut dan pasangan sisinya. Sudut dan pasangan sisinya. Misalkan kayak gini. A, panjang sisi A per sin A. Panjang sisi B per sin B. Panjang sisi C per sin C. Kayak gitu aja perbandingannya. Nah, tinggal dilihat sisi A ada di sebelah mana, sisi B ada di sebelah mana, sama sisi C ada di sebelah mana. Itu cara menentukannya dengan melihat posisi dari titik sudut. Nah, titik sudut itu yang mana sih? Ini titik sudut nih, yang dimaksud titik sudut ini A, B, C yang huruf kapital. Terus yang sisinya yang mana? Sisinya itu yang ada di depan titik sudut. Misalkan ini A, titik sudut A, berarti sisinya itu ada di depannya. Ada di sini. Begitu juga yang B, titik sudut B kan ada di sini, berarti sisi B ada di depannya, bukan ada di samping sudutnya, tapi ada di depannya. Sama yang C juga, berlaku seperti itu. Nah, sebenarnya untuk pengerjaannya tinggal perbandingan aja. Kalian mau bandingin pakai AB atau BC atau dengan CA, itu boleh aja, tinggal terserah kalian atau tergantung soalnya yang ditentukan yang mana. Misalkan contohnya yang pertama, diketahui ini sudut A-nya diketahui 60 derajat, terus sudut B-nya itu 45 derajat, dan sisi BC ini diketahui 10. Sisi BC diketahui 10. Nah, sisi BC ini sebenarnya sisi apa sih? Sisi yang ada di depan sudutnya itu adalah sisi A. Berarti ini bisa kita sebut sisi A. A kecil ya, kecil. Udah, berarti tinggal kita pakai rumusnya. Ini kan ada A sama titik sudut A. Berarti kita pakai yang A per sin A sama dengan, karena kita punya sudut yang B dan yang ditanya itu AC, berarti ini yang B yang ditanya ya kan. Nanti kita pakai yang B per sin B. Berarti tinggal kita cari nilainya, berarti 10 per sin 60 derajat sama dengan 60 derajat B per sin 45 derajat. 10 per sin 60 berapa? Setengah akar 3 sama dengan B per setengah akar 2. Tinggal kita kali silang. Berarti kita dapat B-nya itu sama dengan 10 per setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Setengah sama setengah boleh dicoret, sisanya 10 per akar 2 akar 3. Kita kali akar sekawan supaya akar 3-nya hilang. Jadi 10 akar 6 per 3. Udah, ini jawabannya. Atau mau ditulis 10 per 3 akar 6 juga boleh, sama aja. Ini untuk yang aturan sinus yang pertama, contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 4, sudut A-nya 120 dan sudut B-nya 30, maka sisi C adalah, ini gampang nih kalau kayak gini. Ini tinggal kita cari aja dengan mencari sudut yang C, karena kan yang ditanya panjang sisi C, berarti kita perlu dong sudut C-nya, ya. Kita perlu sudut C karena di sini yang diminta sisi C, sedangkan di sini nggak ada sudut C ya. Nah, untuk jumlah sudut di dalam segitiga itu kan kita tahu ya, total segitiga itu jumlah sudutnya ada 180 derajat. Maka kita bisa tulis 180 derajat sama dengan
120 derajat ditambah 30 derajat ditambah sudut C, ya kan, sudut C. Udah, berarti dari sini kita tahu kalau sudut C-nya itu adalah 60 derajat. 60 derajat kita dapat sudut C-nya. Udah, tinggal kita pakai perbandingan. A per sin A kayak tadi sama dengan, cuman kita pakainya yang C. Kenapa pakai yang C? Karena yang ditanya yang C. C per sin C. Ini udah diketahui ya sudut A sama sisi A-nya. Tinggal kita tulis sisi A-nya itu 4 per sin 120 sama dengan C-nya belum diketahui per sin 60 derajat. Nah, sin 120 itu berapa? Ini kita coret-coret di bawah sini. Sin 120 derajat itu kan hasil dari sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Maka kita dapat sin 60 derajat. Nah, di kuadran kedua, sin 60 derajat itu berapa? Positif atau negatif? Ternyata positif, berarti tinggal kita tulis sin 60 derajat. Oh ya, maaf, ini bukan 60. C-nya itu sama dengan 30 derajat. Maaf. Ini 30 derajat. Ya, tinggal kita masukkan kelanjutannya ke sini. Berarti kita dapat 4 per sin, langsung aja nih, sin 60. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan C per setengah. Kali silang berarti kan jadi C sama dengan 4 dikali setengah per setengah akar 3. Setengahnya ini bisa dicoret, sisanya 4 per akar 3. Berarti kita sederhanakan kali akar 3 per akar 3. Jadi 4 per 3 akar 3. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh ketiga untuk yang aturan sin. Selanjutnya diketahui segitiga ABC dengan panjang AC, AB dan sin C-nya diketahui. AC-nya 21, AB-nya 15, dan sin C-nya 3/7. Nah, ini bisa langsung kita tebak nih. Kalau misalkan sisi yang diketahui itu sisi AC, berarti dia adalah panjang sisi dari B. Karena kan B yang nggak ditulis. Nah, yang ini berarti panjang sisi yang C. Kalau mau digambar, silakan digambar. Misalkan ada segitiga kayak gini, ABC, ya karena AC-nya 21, misalkan ya AC-nya 21, otomatis ini adalah sisi B, karena kan ada di depan sisi B, ya kan. Terus AB-nya, AB itu ada di sini, berarti ini 15 itu ada di depan sudut C, ya kan. Sesuai ya. Dan berarti kayak gini udah kita bisa bagi-bagi, karena kan B-nya diketahui dan B-nya juga yang ditanya. Langsung aja kita pakai yang perbandingan C per sin. C sama dengan B per sin B. C-nya berapa? C-nya diketahui tadi 15 per sin. C-nya udah ketahui di soal 3/7 sama dengan B-nya udah diketahui ya, B-nya 21 per sin B. Ini sin B ini yang perlu kita cari tahu ya, sin B ini yang perlu kita cari tahu. Tinggal dikali silang, berarti kan jadi sin B-nya pindah ke kiri, berarti sin B sama dengan 21 dikali 3/7 per 15. 7 sama 21, sisa 3. 15 sama 3, sisa 5. Berarti sin B sama dengan 3/5. Dapat nih sin B-nya. Karena yang diminta itu jawabannya cos B, berarti kita perlu cari tahu cos B-nya berapa. Nah, sin B itu kan kita udah dapat 3/5. Ini kita bisa buat segitiga siku-siku untuk mendapatkan nilai yang lain. Nah, sin itu kan rumusnya depan per miring, ya kan. Misalkan di sini B-nya, berarti
depannya 3, miringnya 5. Otomatis di sini 4 ya, karena kan triple Pitagoras. 3, 4, 5. Udah, berarti kita dapat nilai cos B-nya itu sama dengan cos B, itu rumusnya samping per miring. Berarti kita dapat sampingnya 4, miringnya 5. Udah dapat jawabannya 4/5. Seperti itu untuk yang aturan sinus. Silakan dipelajari. Ini akan Bapak masukkan ke PAT. Contoh soal yang seperti ini ya. Entah contoh 1, 2, atau ketiga. Kita lanjut masuk ke aturan kosinus. Untuk aturan kosinus bisa dilihat untuk rumusnya. Ini sebenarnya mengambil rumusnya ini dari teknik Pitagoras, Karena kan sama tuh, kuadrat penjumlahan, ya kan. Nah, ini untuk rumus yang kiri, ini rumus intinya. Terus rumus yang kanan itu adalah manipulasi atau penyederhanaan dari yang rumus kiri. Atau rumus ini rumus 1, ini rumus 2 deh, apa namanya gitu. Rumus 2 itu penyederhanaan dari rumus pertama. Udah, tinggal kita coba implementasikan ke soal-soal. Oh iya, misalkan yang pengen dicari itu sisi A, berarti otomatis kita pakai cosnya cos A. Nah, untuk penggunaan penjumlahan kuadratnya, ini yang B sama C-nya ini pakai sisi-sisi yang ada di samping titik sudut. Terus habis itu dikurang 2 kalinya. Nah, AB nih di contoh soal AB ini kan ada di depan sudut C ya kan. Di depan sudut C, berarti ini C ya kan. Berarti kita bisa pakai rumus 1 yang ketiga ya kan. Berarti C kuadrat sama dengan, langsung aja sisi-sisi yang ada sampingnya. Ini kan B, berarti ini sama dengan B-nya, B kecilnya. Yang ini berarti A kecilnya, karena kan ada di depan sudut A. Jadi kita tulis saja langsung 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali 8 kali cos berapa sudut yang ada di C? 60 derajat. 60 derajat berapa sih? 60 derajat itu setengah ya kan. 2 dikali 80 kali setengah. Setengahnya coret sama 2. Berarti sisanya 164 dikurang 80. Berarti sisanya 184 ya, 84. Sisanya tinggal 84. Udah, kalau disederhanain ini bisanya jadi, ini kan masih C kuadrat ya. Kalau untuk mencari C berarti sama dengan 2 akar 21. Atau ini kalau mau dihituin kan berarti ini hasil kali dari 4 kali 21. 4-nya keluar dari akar jadi 2. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Pada segitiga ABC diketahui, ini udah ada gambarnya. Panjang sisi AB 15, BC 14, AC-nya 13. Maka nilai tan C sama dengan, nah ini kan yang ditanya tan ya. Tapi kita kalau misalkan ketemu soal yang kayak gini, ini kita hanya bisa menggunakan rumus cos. Ya kan, rumus cos yang kedua. Tinggal kita tentuin aja, karena yang diminta tan C berarti kita cari sudut C-nya berapa. Atau cos C-nya itu berapa. Kita cari cos C-nya berapa. Kita pakai rumus yang cos C yang ini. Cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2 kali AB. C-nya itu berarti sebagai pengurang ya, Atau di sini Bapak tulis lagi cos C sama dengan
A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2 kali AB. Nah, ini A berarti di sini A, ini B berarti di sini B, di sini C berarti di sini C. Udah, tinggal kita tulis. Berarti cos C sama dengan A kuadrat 14 kuadrat ditambah B-nya 13 kuadrat dikurang 15 kuadrat per 2 kali 14 kali 13. Berarti cos C-nya sama dengan, tinggal kita kalikan, 14 kali 14 itu 196 ditambah 169 dikurang 225 per 2 kali, langsung aja hasil kalinya, 2 kali 13 kali 364 ya, 364 sama dengan 96 ditambah 169 dikurang 225 140 per 364 sama dengan, ini kita bisa bagi sama 7, sepertinya bisa dibagi 7. Ini sisa 5 per 3. Ini masing-masing dibagi 28 ya. Masing-masing dibagi 28. Hasilnya 5 per 13. Ini cos C-nya. Nah, kita tahu kan kalau rumus cos itu samping per miring. Ya udah, tinggal kita buat aja segitiga siku-sikunya. Misalkan C-nya di sini, berarti sampingnya itu 5, miringnya itu 13, otomatis di sini 12. Ini triple Pitagoras ya, triple Pitagoras. Berarti kita bisa dapat tan C sama dengan tan C. Rumus tan itu depan per samping, berarti 12 per 5. Udah dapat ini jawabannya. Silakan dipahami. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Diketahui AB sama dengan BC sama dengan 5 dan TC sama dengan 8. Hitunglah panjang AC. Tinggal kita, kalau misalkan tahu kayak gini, tinggal kita tulis aja apa yang diketahui. AB-nya 5, berarti di sini 5. 5, terus BC juga 5. Habis itu TC-nya 8. TC-nya 8, berarti ini ke sini 8. Otomatis TB-nya 3 dong, karena kan sisanya 3 tambah 5 supaya jadi 8. Udah, habis itu tinggal kita cari apa yang ditanya. Ya, yang ditanya kan AC ya kan, AC. Berarti yang perlu kita cari tahu itu adalah yang sini nih. Ini kan bisa dicari nih AT-nya. Kita fokus ke segitiga yang ATB. Yang ini ATB. ATB yang ini. Ini kan sebenarnya triple Pitagoras kan, karena kan sini siku-siku, berarti kita bisa tulis di situ adalah 4 ya, 4. 3, 4, 5. Udah, berarti kita bisa pakai rumus kosinus yang sudutnya ada di sini. Berarti ini T kecil ya, karena kan ada di depan sudut T. Atau kita pakai AC juga nggak apa-apa sih, ditulis AC kuadrat. Berarti kita tulis T kuadrat sama dengan
Nah, kita lihat sisi-sisi di sampingnya 8 sama 4 ya kan. Berarti tinggal kita tulis 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 4 cos 90. Karena kan 90 derajat ini siku-siku. Berarti kita tulis jadi 8 kuadrat 64 ditambah 16 dikurang 2 kali 8 kali 4 cos 90 berapa? 0. Makanya nanti di sini kita jadi 0. Di sisanya kan 4 tambah 16 doang kan. Udah, berarti kita dapat 80 ya kan. Ini untuk T kuadratnya. Berarti T-nya itu sama dengan akar 80 atau T-nya itu sama dengan, kalau disederhanain berarti 16 kali 5 ya, 16 kali 5. Berarti 4 akar 5. Udah dapat. Jawabannya itu. Nah, ini pembuktian ya, kalau misalkan ternyata rumus ini berasal dari rumus Pitagoras, ya kan. Lihat aja itu kalau 90 ternyata kan nggak mempengaruhi nilainya, ya kan. Itu sama kayak perhitungan dari Pitagoras doang. Nih, kalau kalian fokus ke sini, ini sebenarnya kan perhitungan Pitagoras doang. Dan itu bisa dipakai. Jadi rumus cos itu awalnya dari Pitagoras. Nah, terakhir Bapak ingin memberitahu kisi-kisi untuk penilaian akhir tertulis, yaitu yang pertama itu fungsi, itu ada grafik fungsi. Ini sebenarnya sama kayak ulangan harian fungsi, tiga materi ini 3 materi ini, atau 3 yang grafik, fungsi sama fungsi komposisi ini. Kalau kalian pelajarin, silakan pelajarin lagi aja soal ulangan harian. Kalau masih ingat, silakan dipelajari lagi soal ulangan harian, atau tugas-tugasnya dilihat lagi. Sama, soalnya kisi-kisinya sama. Grafik fungsi, fungsi inverse sama komposisi. Terus untuk yang kedua, yaitu yang di trigonometri, ini pokok bahasan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ini perbandingan sudut-sudut ini yang ada di berbagai kuadran. Terus yang perbandingan sisi ini yang biasa, yang sin, cos, tan awal-awal. Terus depan, samping, miring gitu-gitu. Terus yang aturan sinus kosinus yang baru kita pelajarin tadi. Nah, paling ini aja. Nah, untuk soalnya 40 soal PG semua. Bapak nggak memberikan perintah untuk menuliskan caranya, jadi mohon dikerjakan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Paling itu aja untuk pertemuan hari ini. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau Bapak ada salah.